Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irdan dari Geologi Angkatan 2020. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester Geologi Fluida pada tahun 2020 ini. Nah, pada hal ini di sini kita sudah mendapatkan soalnya. Di sini sifatnya open book. Yang pertama soalnya diketahui bahwa di sini ada lapisan tanah, ada 3 layer di sini. Cuma pada layer 3 ini dia memiliki litologi yang berbeda. Di sini kita lihat pada layer 1 memiliki litologi yang dry sand atau pasir kering. Terus untuk yang layer 2 termasuk dalam litologi pasir. Terus yang ketiga masuk ke dalam clay. Terus yang di paling bawah di sini ada litologi batu atau rock. Terus di sini kita lihat bahwa groundwater table-nya itu berada pada di sini. Nah, terus kita akan melihat dari titik juga. Di sini mana di sini titik A belum mencapai groundwater table, terus yang B sebenarnya belum sampai karena dia masih di atas permukaan dari groundwater table. Jadi belum bisa kita hitung untuk perhitungan. Terus yang untuk layer 2 sendiri dia sudah masuk yang C ini, yang titik C dan titik D sudah masuk ke dalam groundwater table. Sekarang pertanyaan di sini kita sudah diberitahu ada 3 kasus ya, ada 3 kasus. Nanti kita cari masing-masing setiap kasus. Di sini ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Nanti kita cari ininya total stres, terus juga tekanan pornya, sama efektif stresnya. Nah, jika sudah kita catat seperti ini, kita langsung aja ke ini. Oh ya, di sini juga kita disuruh gambar grafik ya, grafik antara ini total stres, tekanan por, sama efektivitas stres. Nah, di sini saya sudah menggambar seperti tadi. GW table ini adalah groundwater table. Di sini kasusnya sudah saya tulis dan diketahuinya, termasuk dalam diketahui. Nah, pada kasus satu ini, kita akan mencari total stres 0, pore pressure 0, sama efektivitas stres yang A maksudnya. Nah, ini nilainya 0 semua karena jika kita lihat pada gambar tersebut, nah pada A ini dia belum mengalami tekanan dan tidak ada pore pressure-nya. Jadi kita anggap 0 semua. Begitu juga di setiap kasus yang A, itu adalah jawabannya 0 semua. Saya menggunakan, kalau misalnya saya hitung satuannya sendiri, saya mendapatkan kilogram kali kilogram per meter second kuadrat, yaitu Pascal. Kalau misalnya saya jadikan kilopascal, ya maka jadi seperti ini. Nah, di sini untuk mencari total stress, kita mencari menggunakan rumus yaitu YD kali H1 kali G. Di sini saya menggunakan G biar satuannya sendiri menjadi Pascal. Nah, di sini bisa kita masukkan aja rumusnya, bisa di sini YD. Nah, tadi kan diketahui ini ya, total stress B. Berarti YD-nya di sini pada kasus 1 di sini masih bisa dimasukkan saja seperti itu. Ini juga sama dimasukkan saja. Nah, untuk mencari pore pressure-nya sendiri, sisa kita kurangin aja. Tadi kan karena si B-nya itu, nah pada efektivitas stresnya B-nya itu belum mencapai groundwater, maka bisa kita anggap 0. Nah, berarti sisa kita kurang aja untuk mencari tekanan pornya atau tekanan porinya. Sisa dikurang total stres dikurang efektivitas stres, yaitu 34,5 kPa. Nah, kita cari satu-satu seperti ini. Mungkin kalau misalnya saya jelaskan untuk satu-satu cukup lama, mungkin saya akan menjelaskan per kasus saja ya. Nah, ini sama tadi kan saya bilang, karena dia belum mengalami tekanan pada titik A, ini belum mengalami tekanan, jadi belum bisa kita hitung atau kita anggap 0. Nah, terus untuk bagian yang titik B-nya, nah pada bagian ini sendiri, dia diketahuinya tidak seperti yang pada kasus 1. Dia diketahuinya E sama G. Nah, caranya kita mudah saja, kita cari YD-nya dulu dengan rumus YW kali G kali per 1 tambah E. Nah, YW ini kita anggap seperti fluida air, di mana fluida air ini kita anggap ya sebagai 1000 kg per meter. Nah,
Nah, kita anggap seperti ini. Nanti kita hitung aja hasilnya ini dapat. Nah, jika kalau sudah seperti ini, kita sudah dapat YD, berarti kita hitung aja total stresnya menggunakan YD tadi. YD-nya kita masukin sini, terus kita kali H1-nya berapa, terus G-nya kita pakai 9,8. Ini saya langsung masukin aja karena satuannya langsung KPA langsung. Seperti itu. Sama seperti ini juga, karena dia tadi pada efektivitas stresnya belum terkena groundwater, jadi ininya 0, jadi sisa kurang aja. Nah, terus pada yang titik C ini sama, kita mencari YD dulu. Setelah sudah kita dapatkan titik C, kita masukkan rumus kembali di mana dia berada di, misalnya kan titik C itu adanya di sini. Titik C-nya tuh adanya di sini. Nah, di sini kan itu termasuk H2 ya. H2 berarti masukin aja H2-nya berapa gitu. H2-nya di sini 8, kali ini dapat masuk. Nah, seperti itulah saya kira-kira mengerjakan. Mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar, karena ini semua mirip-mirip pengerjaannya. Sama yang untuk kasus 3 juga seperti itu. Nah, jika grafiknya itu, dia akan membentuk seperti ini. Dia rata-rata akan naik ke atas semua gini. Rata-rata akan naik ke atas semua gini. Seperti itu grafiknya. Nah, ini saya bikin hanya 3, karena mirip-mirip ya. Dia perwakilannya saja, dan saya juga belum sempat mengerjakan. Sebenarnya bisa dibikin beberapa grafik. Ini untuk kasus satunya saja saya bikin seperti ini. 3 grafik ini untuk kasus 1, untuk kasus 2 sama kasus 3 mungkin hampir mirip. Karena waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa sempat mengerjakan untuk kasus 2, kasus 3, mohon maaf. Tapi setidaknya ini sudah menjadi perwakilan untuk melihat mirip-mirip lah untuk grafiknya sendiri. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kasusnya di mana pada setiap kasus perubahan tekanan efektif pada titik C. Nah, pada titik C aja, berarti kita cari pada titik C-nya aja ya. Terus, dia yang pertama ditanya, jika muka air tanahnya turun 2 meter, dia akan jadi gimana tekanan efektivitasnya, seperti itu. Terus, untuk muka air tanah yang dia naik, misalnya di sini kan groundwater table-nya nih, coba dibayangin kalau misalnya ini naik ya, ini naik sampai sini, sampai titik A. Berapa efektivitas stresnya kalau misalnya dia naik sampai sini? Tanya berapa efektivitas stresnya. Nah, terus kalau misalnya muka air tanahnya naik hingga 3 meter di atas titik A, berarti naik lagi di atas sini lagi, naik groundwater table-nya di sini. Kita anggap di sini 3 meter, oke, 3 meter. Berarti groundwater-nya di sini. Groundwater-nya di sini. Nah, itu untuk soal C, berapa efektivitas stresnya seperti itu kira-kira. Nah, ini sebenarnya untuk setiap kasus saya sendiri, saya tidak sempat mengerjakan, saya hanya mengerjakan setiap satu kasus saja di sini, karena mengenai waktunya terbatas sekali, saya tidak sempat mengerjakan ketiga kasusnya, jadi untuk perwakilan aja saya mengerjakan satu kasus. Nah, di sini groundwater-nya akan turun 2 meter. Pertama, seperti tadi, saya mengambil kasus 2, kita akan mencari YD-nya lagi. Ini saya sudah dapatkan di sini. Terus untuk mencari efektivitas stresnya langsung aja kita pakai rumus ini. Total stress C dikurang pore pressure C. Dimana kita masukin seperti rumus yang tadi di atas, yaitu YD dikali H dikali G. Nah, di sini kan 6 meter nih. Karena kalau misalnya saya lihat nih, pada di sini tuh 8 meter. 8 meter ya di sini ya. Nih, di sini 8 meter. Nah, kalau misalnya groundwater-nya turun 2 meter kan berarti segini ya. Segini. Nah, berarti dari sini ke sini 6 meter. Nah, berarti kita ambil hanya tuh 6 meter gitu. Nah, ini kita masukkan seperti tadi hanya 6, di sini juga 6. Nah, di sini 43,5 kPa efektivitas stresnya. Nah, ini yang untuk soal yang jawaban nomor 2A. Untuk yang jawaban nomor 2B, groundwater-nya naik ke titik A, sampai ke titik A tadi ya, di sini, titik A tadi, di sekitar sini. Nah, kalau sudah, seperti tadi, kita ini aja, kita anggap aja, bahwa pada di sini, groundwater di sini, naik sampai sini, berarti sisa ini aja kan ditambah aja. Dari H2 sampai H1 tuh berapa? Berarti setelah saya lihat itu H1-nya 5, di sini H2-nya 8, berarti 13. Gini aja 13.
Nah, jika sudah, sisa kita hitung aja kembali, di sini dapat 944 kPa. Nah, terus untuk yang C, ini menurut pemahaman saya sendiri, kalau misalnya groundwater-nya tuh di atas sini ya, di atas sini tuh sama dengan groundwater yang di atas sini, di permukaan sini. Sebenarnya jadi tidak ada bedanya, karena kalau menurut saya sendiri, dia tidak akan menekan kalau misalnya tidak ada lapisan yang ada di groundwater-nya sendiri. Seperti itu, jadi saya menghitungnya sama. Nah, untuk nomor 3 sendiri, kita diketahui soalnya sendiri apa yang Anda dapat simpulkan hubungan antara tekanan efektif ini dengan ketinggian air tanah atau H. Nah, kalau misalnya kita bayangkan, misalnya ketinggian muka air tanah ini mengalami penurunan terus menurun terus, misal sampai sini. Nah, yang pada di sini kan tidak mengalami groundwater ya. Di sini bisa groundwater ya. Nah, pada di sini kan tidak adanya groundwater. Nah, pada groundwater ini dia akan mengalami peningkatan tekanan efektif karena tidak adanya fluida yang masuk ke dalam lapisan-lapisan tersebut. Nah, akibatnya apa kalau misalnya peningkatan tekanan efektif tersebut? Nah, peningkatannya sendiri dia bisa menyebabkan likuifaksi atau kompaksi yang bisa saja seringnya terjadi turunnya permukaan air tanah karena kompaksi ya. Ini misalnya turun, ini permukaan air tanah, nah ini bisa aja dia kayak padat mengalami kompaksi seperti ini. Dia akan mengalami penurunan air tanah seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya groundwater-nya mengalami penurunan, maka yang terjadi tekanan efektivitas stresnya akan meningkat karena dia akan tidak ada fluida, dia jadi akan lebih mudah mengalami kompaksi seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan ujian akhir semester dari geologi fluida. Jika ada kesalahan dan jawabannya masih belum tepat, mohon maaf. Terima kasih karena pengerjaannya sendiri cukup cepat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.